إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita. Di pekan yang keempat masih mengkaji kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih yang ringkas dan mudah. Setelah selesai dari pembahasan muamalah yang berkaitan dengan harta yang sudah kita bahas dari mulai jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai ya, sampai yang terakhir berkaitan tentang akad as-sulah perdamaian. Kita lanjut dengan pembahasan fiqhul usrah, fikih yang berkaitan dengan keluarga. Jadi urutannya kan fikih ibadah, kemudian fikih muamalah harta, kemudian fikih muamalah berkaitan tentang keluarga. Kenapa kok fikih tentang keluarga ini di urutan yang ketiga setelah fikih muamalah harta? Karena kalau orang bermuamalah harta itu semuanya bisa melakukannya, sampai anak kecil yang belum balik sekalipun. Tapi kalau berkaitan tentang keluarga, dimulai dari membangun keluarga, maka itu ada syarat minimalnya. Dia harus berusia balik. Tapi kalau orang muamalah harta, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, maka itu gak ada batasan umur. Anak-anak kita pun sudah melakukan jual beli, memberikan hadiah yang itu memang diperbolehkan. Tapi kita mulai tentang fikih keluarga ini dimulai dari membangun keluarga. Di sini diberikan judul Kitabun Nikahi wat Talaqi, bab tentang nikah dan juga tentang perceraian. Subbab yang pertama yaitu tentang fin nikah, membahas tentang pernikahan. Subbab yang pertama yang dibahas adalah ta'rifun nikah wa adillatu masyru'iyyatih, definisi pernikahan dan dalil-dalil disyariatkannya menikah ini. Apa saja itu definisi tentang pernikahan? An-nikahu lughatan, secara bahasa, ad-dhammu wal jam'u wat tadakhulu. Makna nikah secara bahasa ad-dhammu, menggabungkan, wal jam'u, mengumpulkan, wat tadakhul, mencampuri. Ini definisi nikah secara bahasa, menggabungkan, mengumpulkan dan juga mencampuri. Adapun secara istilah syariat, nikah adalah aqdun, sebuah akad, yatadammanu ibahata istimta'i kullan minaz zawjaini bil akhari 'alal wajhil masyru'. Secara istilah syariat, nikah adalah sebuah akad yang terkandung di dalamnya bolehnya, halalnya pasangan suami istri berhubungan badan sesuai dengan yang dituntun oleh syariat. Jadi itulah definisi nikah, akad yang menjadikan hubungan lawan jenis ini menjadi halal untuk berhubungan badan sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Ini definisi pernikahan. Kemudian adillatu masyru'iyyatin nikah,
dalil-dalil yang mensyariatkan untuk menikah. Hukum asal menikah apa? Apa hukum asalnya menikah? Hukum asalnya apa? Sunnah. Sebagaimana hadis Rasulullah, an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu bagian dari sunnahku, jalan hidup, kata Rasul. Jalan hidupnya Rasulullah menikah. Kalau ada orang nggak mau nikah, berarti dia menyelisihi sunnah dan petunjuknya Rasulullah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni, maka dia jatuh ke dalam dosa besar karena diancam dia bukanlah golonganku. Ini hukum asalnya, sunnah, karena disebutkan oleh syariat anjuran untuk menikah. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kata Allah Ta'ala, nikahilah wanita-wanita di antara kalian yang kalian sukai, yang kalian senangi, yang kalian cintai. Apakah itu jumlahnya 2, 3, 4 batas maksimalnya. Namun kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu, apabila kalian takut gak bisa berbuat adil, maka nikahilah satu saja. Adil di sini dua maknanya ya. Adil dalam hal pembagian materi, nafkah. Yang kedua, adil dalam hal memberikan jatah untuk bermalamnya. Adapun adil dalam hal rasa cinta dan juga kasih sayang, maka itu tidak dituntut oleh syariat. Karena itu di luar kemampuan seorang manusia. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa juga ayat 129, wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan mampu berbuat adil kepada istri-istri kalian walaupun kalian berusaha untuk melakukannya. Kata para ulama tafsir, maksud kalian gak bisa berbuat adil di sini, maknanya adil dalam hal memberikan kasih sayang, rasa cinta gak bisa adil. Maka adil yang dituntut syariat kalau orang menikah dengan lebih dari satu istri hanyalah materi dan juga masalah bermalam saja. Dalil yang kedua yang menganjurkan kita, mendorong kita untuk menikah, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 32. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ini harusnya jadi motivasi ayat ini bagi para jomblo, bagi yang sudah menikah juga. Ya, karena kata Allah, ya, nikahilah wanita laki-laki yang dia dalam keadaan belum menikah, masih jomblo di antara kalian, dan hamba-hamba sahaya di antara kalian yang dia saleh. Apa kata Allah? Kalau kalian nikahi mereka dalam keadaan miskin, Allah yang akan menjadikan mereka kaya. Yaitu kata Allah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka nikah dalam keadaan miskin, Allah yang akan menjadikan mereka kaya. Makanya kata Umar bin Khattab, ya,
ketika menafsirkan ayat ini, ajaban, sungguh mengherankan bagi seorang hamba, la yaltamisul ghina minan nikah. Mereka enggak mencari kekayaan melalui jalan pernikahan. Karena Allah sebutkan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka dalam keadaan miskin, Allah yang akan menjadikan mereka kaya. Jadi nikah itu jalan kekayaan. Ya, kalau mau kaya diantaranya nikah jalan. Kata Umar bin Khattab, sungguh mengherankan ada orang yang mencari kekayaan tapi dia tidak tempuh dengan jalan pernikahan. Ya. Karena Allah berjanji ini, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka menikah dalam keadaan miskin, Allah yang menjadikan mereka kaya. Ayat ini harusnya jadi motivasi ini. Mereka yang belum nikah alasannya apa biasanya? Belum mapan. Emang siapa yang mensyaratkan nikah itu harus mapan? Ya, ukuran mapannya juga nggak jelas lagi. Kapan seseorang dibilang mapan? Udah punya rumah, udah punya kendaraan, ya, udah punya tabungan, nggak jelas juga. Makanya kasihan pemuda-pemuda kita di hari ini. Mereka pengen nikah dihalang-halangi. Alasannya apa? Belum punya pekerjaan tetap, gajinya belum besar, belum punya rumah lah, belum punya kendaraan kan. Kasihan pemuda-pemuda kita. Akhirnya rusak apa? Jiwa mereka rusak, hati mereka rusak, pikiran mereka rusak. Akhirnya apa yang bisa mereka lakukan? Ya maksiat. Nonton ya film-film yang membangkitkan hawa nafsu. Mereka melakukan istimna. Tahu antum istimna? Ya. Apa istimna itu bahasa Indonesianya? Masturbasi. Ya, onani. Rusak ya. Pemuda kita dihalang-halangin untuk nikah. Padahal syahwatnya sudah besar, ingin melampiaskan syahwatnya, gak punya salurannya, rusak akhirnya. Hatinya, jiwanya, pikirannya, kasihan. Padahal memang justru Allah katakan, kalau kalian nikahi mereka dalam keadaan miskin, Allah yang akan menjadikan mereka kaya. Ini kok nikah nunggu kaya, ya? Akhirnya nggak kaya-kaya, nggak nikah-nikah. Kasihan kan, ya? Nikah nunggu mapan, belum mapan-mapan nggak nikah-nikah. Kasihan nih pemuda-pemuda kita. Ya, mereka pengen menikah, syahwatnya besar, dihalang-halangi oleh orang tuanya. Ya, maka jangan sampai kita jadi orang tua, ya, yang menghalangi anak kita untuk nikah. Ya, kalau memang dia sudah memiliki penghasilan, siap untuk berjuang, memberikan nafkah untuk pasangannya, ya nikahin sudah, jangan dihalang-halangi, ya, karena rusak itu. Secara tidak sadar orang tuanya merusak pikiran anak tersebut, hatinya rusak, jiwanya rusak, kasihan, ya, bukannya malah mendukung, ya. Orang tua zaman sekarang kan gitu, anaknya bilang saya mau nikah, ya, malah dihalang-halangi. Ya, nanti kita bawakan hadisnya bagaimana Rasulullah selalu mensupport anak-anak muda yang memang ingin melakukan pernikahan. Ya. Nah, ini dalil dari ayat Al-Quran. Dalil dari hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ini motivasi juga ini bagi para jomblo untuk nikah. Apa kata Rasulullah? Salasatun haqqun 'alallahi 'amduhum. 3 golongan yang Allah wajibkan dirinya untuk menolong 3 golongan tersebut.
Bayangin, Allah sampai wajibkan dirinya untuk menolong 3 golongan tersebut. Yang pertama, al-mukatab alladhi yuridul ada, hamba sahaya yang dia mencicil kepada tuannya untuk bisa merdeka dari perbudakannya. Ini pasti Allah tolong. Yang kedua, ini yang jadi saksi pembahasan kita, an-nakihu yuridul afar, orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Rasulullah itu yang janjikan, pasti Allah tolong. Allah wajibkan dirinya menolong 3 golongan ini, diantaranya orang yang ingin menikah karena dia ingin jaga kehormatan dan agamanya. Enggak usah ragu, ya. Rasulullah sudah janjikan, pasti Allah tolong itu. Orang yang menikah niatnya apa? Karena ingin jaga kehormatan dan agamanya. Yang ketiga, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Lihat itu, Rasulullah janji pasti Allah akan tolong, sampai Allah wajibkan dirinya untuk menolong golongan tersebut, di antaranya orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dan agamanya. Maka luruskan niat kita dalam menikah. Nikah itu ibadah, bahkan ibadah yang paling lama, ya, seumur hidup. Kalau kita mau persiapan umroh saja, itu kan dari beberapa hari. Mau persiapan haji berapa lama? Setahun sebelumnya. Ini mau nikah, nggak ada persiapan ilmunya. Karena kebanyakan kaum muslimin nikah itu modalnya 2. Yang pertama modalnya cinta, yang kedua modalnya apa? Punya pekerjaan sudah. Tapi mereka nggak punya ilmu untuk membangun pernikahan dan rumah tangga ini, padahal ibadah yang paling lama ini tentang pernikahan. Ya. Makanya penting kita bahas fikih keluarga ini, dari mulai membangun keluarga, nanti bagaimana memanage konflik dalam keluarga, itu semuanya diatur itu dalam syariat kita, ditulis oleh para ulama fikih gitu, ya. Tapi selama ini kan yang banyak dipelajari kaum muslimin fikih ibadah saja, ya. Mereka nggak menyentuh fikih keluarga ini, karena akhirnya apa? Kita lihat tingkat perceraian tinggi, KDRT banyak, ya. Suami istri saling buka aib di medsos, ya. Terjadi nggak itu? Terjadi. Aib suaminya dibuka di medsos, ya. Bahkan dijadiin novel lagi, subhanallah. Ya. Ini kan nggak paham kehidupan rumah tangga, bagaimana menjalaninya, sampai kalau rumah tangga itu pun bubar itu bisa 2, apakah itu bercerai atau ditinggal wafat pasangannya, itu diatur oleh para ulama fikih bagaimana aturan-aturannya. Ya, ini kita baru bahas tentang nikah membangun rumah tangga terlebih dahulu. Baik, itu dalilnya tadi. Yang kedua, masalah yang kita bahas, al-hikmatu min masyru'iyyatin nikah. Hikmah, faidah, manfaat ketika kita menjalani pernikahan ini. Apa manfaatnya menikah? Ada 4 di sini. Yang pertama, i'faful furuj, menjaga kemaluan dan kehormatan seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi
fa inna lahu wija. Kata Rasulullah, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki ba'ah. Ba'ah itu menurut mayoritas ulama dua maknanya. Yang pertama, kemampuan melakukan hubungan biologis. Itu makna ba'ah. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri. Maka cukup dua ini, ya. Siapa yang mampu melakukan dua ini, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Karena apa manfaatnya? Aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil faraj, menjaga kemaluan. Ini manfaatnya nikah. Nah, ini tujuan nikah ya. Jangan antum sudah nikah matanya jelalatan juga. Karena tujuan nikah itu nundukin pandangan dan juga menjaga kehormatan dan kemaluan kita. Makanya nanti boleh kita pilih pasangan yang cantik, yang enak dipandang, boleh. Nanti ada bagaimana cara memilih pasangan, ada panduannya dari para ulama. Ini manfaat yang pertama. Yang kedua, husulus sakani wal anisi bainaz zawjaini. Manfaat pernikahan mendatangkan ketenangan hati. Mendatangkan ketenangan. Itu tujuan nikah itu. Kalau ada keluarga suami istri berantem terus, nah ini gagal tujuan pernikahannya. Karena tujuan pernikahan itu mendatangkan ketenangan, ya, ketentraman di dalam hidup seseorang. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf yang biasa dibaca dalam acara akad nikah dan walimah. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan pasangan dari jenis-jenis kalian sendiri. Jadi Allah jadikan pasangan kita dari jenis manusia juga. Sebagian ulama itu berdalil dengan ayat ini dalil bahwasannya manusia gak bisa menikah dengan jin. Karena Allah katakan di antara tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan pasangan untuk kalian dari jenis-jenis kalian, yaitu manusia. Kata sebagian ulama, ini dalil gak bisa manusia menikah dengan golongan jin karena mereka berbeda jenisnya. Ya. Kemudian kata Allah, litaskunu ilaiha, agar Allah datangkan, ya, sakinah. Apa artinya sakinah? Ketenangan. Antum taunya mebel sakinah. Sakinah itu ketenangan, ketentraman. Ya. Ketenangan dan ketentraman itu tujuan pernikahan. Ya. Nah ini di antara manfaatnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dengan pernikahan itu Allah jadikan di antara dua pasangan tersebut saling mencintai dan saling mengasihi. Ini tujuan pernikahan, ya. Dan ini juga yang menjadi manfaat nikah. Coba untuk lihat jomblo tuh hidupnya gelisah, ya. Saat syahwatnya, libidonya naik, bingung dia mau kemana dia salurkan. Tapi kita, ya, orang yang punya pasangan jelas, ya. Kalau memang syahwat naik kan tinggal pulang ke rumah, ya, ada pasangan di rumah. Tapi jomblo kasihan mereka, ya, nggak ada salurannya,
Di saat syahwat sedang naik, libidonya tinggi, kasihan. Ya, sementara menurut ilmu kesehatan, sperma laki-laki itu ada kandungan panas seperti api. Semakin dia tertahan, semakin dia meledak-ledak. Itulah kenapa Rasulullah mengancam seorang istri yang kalau dipanggil suaminya dia malah abai. Kata Rasulullah kan, ya, man da'athu imra'atan, siapa perempuan yang dia dipanggil suaminya untuk berhubungan, summa aba, dia nolak. Apa kata Rasulullah? La'anathul malaika hatta tusbih. Dia dilaknat oleh malaikat sampai datangnya waktu subuh. Karena kenapa? Suami itu nggak bisa ditunda. Syahwat itu, ya, kalau sudah naik, ya, dan tinggi dan sudah ingin dicurahkan, maka nggak bisa ditunda-tunda. Karena itu akan menyebabkan apa? Meledak-ledak. Kalau ada suami suka marah-marah, ya, itu berarti belum ditunaikan. Ya, di rumahnya meledak-ledak, ya, marah-marah terus. Itu karena tertahan, ya. Itu yang menyebabkan, ya, meledak-ledak. Makanya nggak boleh, ya. Nah ini nggak ada ketenangan kalau orang itu nggak menikah, ya. Yang ketiga, iktsarul ajri minallah. Ini manfaat pernikahan nih. Memperbanyak pahala di sisi Allah. Dalilnya hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, malun anfaqtahu fi sabilillah, harta yang engkau infakkan di jalan Allah. Malun anfaqtahu lil fuqara'i wal masakin, harta yang engkau infakkan untuk fakir miskin. Malun anfaqtahu li'taqi raqabah, harta yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Wa malun anfaqtahu li ahlik, dibandingkan dengan harta yang engkau infakkan untuk keluargamu, a'zamu ajran, yang paling besar pahalanya mana? Harta yang engkau infakkan untuk keluargamu. Lebih besar ya, untuk istri dan anak. Dalam riwayat lain, satu suap yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu itu adalah sedekah. Ya, pahala. Antum pernah ngitung nggak istri antum makan berapa suap? Nggak ngitung. Ya, itu sudah sedekah semuanya nilainya. Belum anak kita makan. Ya, kan itu yang membuat kita kenapa semangat bekerja, karena ada nilai pahala. Dari hasil kita bekerja, kita nafkahkan istri dan anak, dan itu memperbanyak pahala kita. Tapi orang yang masih jomblo, belum nikah, pahalanya sedikit, karena makan untuk dirinya saja. Ya, tapi kalau dia punya pasangan, istrinya, dia nafkahi anaknya, ya. Apalagi istrinya lebih dari satu, ya, berapa suap itu, ya, yang itu merupakan sedekah. Semakin banyak pahalanya, ya, semakin banyak pahalanya, ya. Maka ini manfaat pernikahan, memperbanyak pahala, ya, pahala semakin banyak. Yang keempat, manfaat pernikahan adalah baqa'un nasli bashari wa hifzul ansab, menjaga keturunan manusia ini. Artinya nggak akan punah dengan kita menikah. Hari ini beberapa negara Eropa, mereka itu melakukan, ya, kebanyakan dari mereka nggak mau nikah, termasuk Jepang. Jepang kan yang paling ngikutin Eropa itu, ya.
Negara yang paling ikutin Eropa di Asia itu Jepang. Ya, mereka juga ya kabar ini ya, di antara penduduk mereka banyak yang nggak mau nikah. Karena kenapa? Nikah itu repot, ngurusin pasangan, punya anak, ngurusin anak. Makanya diprediksi itu ya, kalau itu masih bertahan sekitar 2050 kalau tidak salah, maka orang aslinya akan punah. Yang tersisa imigran saja. Menolak sunnah Rasulullah. Mengerikan. Ya, mereka nggak mau nikah. Ya, nggak mau punya anak, repot. Nanti kalau sudah tua, mereka juga ditelantarkan. Ya, tahun kemarin ya 2023 itu Anda dapat berita beberapa rumah-rumah di Jepang itu sudah ditinggalkan pemiliknya. Anda nggak punya keturunan, ya dia meninggal sendirian di rumahnya, nggak punya pasangan, nggak punya anak. Mengerikan sekali. Akhirnya pemerintah membagikan rumah-rumah tersebut. Ya, itu jumlahnya nggak sedikit itu, Anda lupa ada sekitar ratusan ribu. Ya, rumah-rumah yang ditinggali oleh pemiliknya karena nggak punya pasangan, nggak punya keturunan. Dia meninggal di rumahnya, selesai sudah. Rumahnya nggak ada pemiliknya. Mengerikan sekali. Ya, maka ini menjaga kelestarian keturunan diantaranya dengan menikah. Antum tahu nggak makhluk yang paling kecil untuk melakukan hubungan pernikahan di antara hewan? Hewan yang nggak doyan kawin apa? Tahu nggak antum? Itu hewan yang sudah akan punah. Apa itu? Hewan yang nggak doyan kawin? Hah? Panda. Panda itu katanya, ya, kalau nggak dipaksa untuk dikawinkan itu sama manusia, mereka nggak mau. Makanya kan, panda itu diantara binatang yang hampir punah. Ya, karena nggak mau kawin. Ya, nah ini siapapun ya, makhluk hewan kah, manusia kah, kalau mereka nggak mau menikah, habis punah sudah keturunannya. Nah ini makanya kenapa kita dianjurkan menikah. Bahkan nanti diantara cara memilih pasangan, pilih pasangan yang punya potensi akan punya anak yang banyak. Karena Rasulullah berbangga-bangga dengan banyaknya umatnya pada hari kiamat. Ya. Nah ini manfaat dari pernikahan. Kemudian masalah yang ketiga, nah ini ikhtiyaruz zauja, cara memilih pasangan dalam syariat. Ya. Karena sebagian muslim itu milih pasangannya asal-asalan, tidak mengikuti panduan para ulama, tidak mengikuti panduan ilmu fikih ini. Akhirnya nikahnya mewah, habisnya MM-an, 1 pekan cerai. Ya Allah. Ya, nikahnya mahal tuh, 1 bulan cerai. Karena milih pasangannya asal-asalan, nggak sesuai panduan para ulama, nggak sesuai panduan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya nyesel, ya, berhenti di tengah jalan rumah tangga. Ya, nah ini loh, makanya harus mengikuti panduan ini ketika milih pasangan. Orang-orang sekarang kan aneh, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya. Mereka milih jodoh hanya gara-gara hobinya sama tuh sama saya. Oh, hobi kamu sama ya, sama-sama hobi makan bakso, berarti kita jodoh. Subhanallah, apa hubungannya? Ya, hobi makan bakso dengan jodoh gitu. Ya, gara-gara hobinya sama saja dibilang jodoh. Ya,
Ini akhirnya kacau rumah tangganya karena asal-asalan milih pasangan. Baik, kita lihat bagaimana cara memilih pasangan dalam syariat. Awalan, yang pertama, cara memilih pasangan di dalam syariat adalah yusannu nikahul mar'ati dzatad dini wal afaf wal asli tibi wal hasabi wal jamal. Yang pertama, sangat dianjurkan memilih pasangan yang diperhatikan pertama kali dia adalah yang bagus agamanya. Yang bagus agamanya. Ya. Maka ini yang utama. Walaupun kita nggak dilarang memilih pasangan yang cantik, yang kaya, keturunannya konglomerat gitu ya, keturunannya keluarga cendana, nggak ada larangan. Tapi tetap prioritas utamanya lihat yang baik agamanya. Ya. Karena kenapa? Rasulullah janjikan orang yang milih pasangannya karena dia melihat baik agamanya, tiada merugilah dia selama-lamanya. Artinya nggak akan nyesel. Dalilnya hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 sebab. Biasanya wanita itu dinikahi karena 4 sebab ini. Yang pertama, lima liha, karena hartanya, dia wanita kaya. Walihasabiha, karena keturunannya, dia keturunan konglomerat, raja. Yang ketiga, walijamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Kemudian kata Rasulullah, fazfar bidzatid din taribat yada. Pilih yang paling baik agamanya, maka tiada merugilah kalian. Ini kata Rasulullah. Kita boleh kok pilih wanita yang kaya, boleh. Wanita yang cantik, boleh. Wanita yang keturunannya konglomerat kah? Keturunannya nyambung kah ke Rasulullah begitu, ya? Maka nggak apa-apa, tapi lihat apa yang utama kita lihat agamanya baik tidak. Dia wanita solehah atau tidak? Anda tanya sama antum, apa parameter soleh dan solehah itu? Parameternya apa? Kapan seseorang itu disebut laki-laki soleh? Kapan perempuan itu disebut wanita soleh? Apa ukurannya? Parameternya apa? Hah? Kenapa? Menutup aurat, itu saja. Wanita nutup aurat tapi rajin ke dukun gitu. Ya, nggak soleh ya. Jadi apa parameternya? Hah? Taat terhadap agama dan suami, itu saja parameternya. Antum gimana ini mau cari menantu nggak tahu parameter soleh dan soleha, ya kan antum mau cari menantu nanti. Parameternya 2 itu, ya. Kapan laki-laki itu disebut soleh atau wanita itu disebut soleha? Yang pertama, hablum minallahnya baik, hubungannya kepada Allah baik, tauhidnya benar, nggak berbuat syirik, sholat 5 waktunya dijaga, dia tunaikan puasa Ramadan, zakat, bahkan haji. Hubungannya kepada Allah baik, ya. Itu parameter yang pertama. Yang kedua, hubungannya kepada sesama manusia juga baik, hablum minan nasnya baik. Itu parameter orang itu disebut soleh atau soleh. Jangan sampai orangnya rajin sholat, rajin baca Quran,
Giliran punya utang nggak mau bayar. Ya, ini berarti hablum minan nasnya bukan soleh ini, belum soleh. Ya, rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, giliran dagang suka nipu, sumpah palsu, ngurangin takaran, ya nggak soleh dan soleh yang kayak gitu. Ya, maka ini dua parameternya. Makanya dulu itu para ulama, kalau mereka mau nikahin anak perempuan mereka, ada laki-laki yang datang nih melamar anak perempuannya, mereka akan kasih jawaban paling cepat itu setelah 3 hari, bahkan ada yang setelah seminggu. Kenapa begitu lama jawabannya? Mereka ingin mencari tahu ini laki-laki ini, maka boleh melakukan spionase. Ya, jadi laki-laki ini betul-betul dicari tentang dia. Biasanya ulama itu akan mengirim orang untuk tanya ke tetangganya, sahabat-sahabat dekatnya, ya. Itu ditanya itu, ya, gimana ini fulan, ya, jaga nggak sholat 5 waktu berjamaah, ya, gimana ini fulan, ya, hubungannya dengan tetangga. Untuk gitu itu, kalau ada laki datang melamar anak perempuan antum, lakukan itu. Gak bisa antum sembarangan main terima aja mentang-mentang rekeningnya gendut gitu. Ya, mentang-mentang ke rumah antum bawanya Alphard gitu. Ya, kan belum tentu. Ya, pilih tadi yang baik agamanya. Ya, banyak kan kalau datangnya sudah pakai jas gitu ya, sudah penampilannya keren ya, mobilnya mewah, dilihat rekening tabungannya banyak, sudah tuh. Ya, banyak yang langsung ya tertarik, padahal disuruhnya lihat yang paling baik agamanya. Karena semua ini kecantikan itu akan hilang, harta itu akan hilang, ya, termasuk nasab dan keturunan. Tapi kalau yang kita pilih prioritasnya dia soleha, itu yang gak akan hilang itu, karena kesolehan seseorang itu akan menjaga hubungan rumah tangga ini. Sebaliknya ini, ya, karena selalu sampaikan ini dalam khutbah nikah, ya, di antara perkara yang paling besar memisahkan pasangan suami istri itu karena dosa dan maksiat. Saya selalu sampaikan nih, walaupun baru nikah, Ana sampaikan hadis riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ma tawaddathnani, tidaklah dua orang yang awalnya saling mencintai, kata Rasul, summa yufarriqullahu bainahuma, kemudian Allah pisahkan keduanya, illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhum, kecuali karena sebab dosa yang dilakukan salah satu dari pasangan tersebut. Lihat efek dosa ya, luar biasa. Ya, yang awalnya saling mencintai, kemudian Allah pisahkan keduanya. Karena sebab apa? Dosa yang dilakukan keduanya atau salah satu dari pasangan tersebut. Makanya kenapa kita disuruh pilih wanitanya yang soleha untuk menjaga ini, supaya rumah tangga kita betul-betul rumah tangga yang tentram, tenang, damai, ya. Karena kalau yang kita pilih yang nggak soleha, suaminya nggak ada di rumah, dia chattingan dengan laki-laki lain. Suaminya nggak ada di rumah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia janjian ketemu laki-laki lain. Nah, awalnya dari sini salah memilih pasangan fatal, ya. Apalagi wanita yang udah pernah pacaran, itu bahaya itu kalau antum pilih wanita yang kayak gitu. Karena kenapa? Ketika ada masalah, dia akan kembali ke mantannya.
CLBK lagi. Cinta lama belum kelar. Kan begitu tuh kebanyakan, ya. Dulunya punya mantan, ya, giliran ada masalah sama suaminya, balik lagi sama mantannya. Itu fatalnya kalau milih pasangan yang sudah pernah menjalin hubungan sebelum pernikahan. Makanya ini yang kita pilih yang baik agamanya, track recordnya juga baik. Ya. Yang kedua, cara memilih pasangan. Yang kedua adalah yusannu ikhtiyaruz zaujatil wadudal walud. Dianjurkan memilih pasangan yang punya potensi akan memiliki banyak anak. Berdasarkan dalilnya ini hadis Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan punya potensi akan punya banyak anak. Kenapa kata Rasulullah? Karena aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat nanti. Ya. Bagaimana caranya tahu ini wanita punya potensi akan punya anak banyak? Gimana tahunya? Di keluarganya. Yang paling mudah lihat dari faktor genetiknya. Kalau antum lihat ibunya anaknya 12, wah, itu anaknya subur tuh. Ya, anaknya 10. Ya, anaknya 8. Nah itu potensi tuh, punya anak banyak. Ya, dan Rasulullah suruh pilih yang kayak gini karena kenapa? Rasulullah akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatnya pada hari kiamat nanti. Ya. Sudah azan nih. Baik, satu lagi cara memilih pasangan kata Rasulullah, yusannu ikhtiyarul bikr. Dianjurkan pilih yang masih gadis. Pilih yang masih gadis. Dalilnya hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Jabir bin Abdullah itu mengabarkan dirinya telah menikah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, bikran atau thayyiban? Wanita yang kau nikahi gadis atau janda? Kata Jabir, yang aku nikahi thayyib, janda wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fahalla bikram, kenapa kok enggak gadis saja? Tula ibuha wa tula ibuka. Kalau yang engkau nikahi gadis, maka engkau bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu. Ini yang utama itu. Milihnya masih gadis. Kecuali kata para ulama, ada kemaslahatan yang lebih besar apabila dia menikahi janda tersebut. Kalau ada kemaslahatan yang lebih besar, maka bisa jadi lebih utama. Sebagaimana Rasulullah setelah Khadijah meninggal, Rasulullah nikah sama siapa? Saudah. Istrinya Rasulullah setelah Khadijah siapa? Aisyah. Oh, kan kebanyakan orang tahunya Aisyah, padahal bukan. Saudah. Ya, Rasulullah setelah Khadijah meninggal nikahnya sama Saudah binti Zam'ah, janda. Bahkan usianya sudah 54 tahun. Kenapa Rasulullah pilih ini? Karena beliau punya anak semuanya dari Khadijah. Berapa anaknya Rasulullah? 6 kan, yang dari Khadijah. Ya, Abdullah, Qasim, kemudian Zainab, Ummu Kulsum,
Ruqayyah, ya. Satu lagi siapa? Yang perempuan, Fatimah. Ya. Kan 5 itu, 5 deh, 6 itu dari Khadijah semuanya anaknya. Ya. Nah Rasulullah anaknya masih kecil-kecil, kalau nikahin gadis belum punya pengalaman ngurus anak. Makanya Rasulullah pilihnya siapa? Saudah. Ya. Yang memang sudah pengalaman ya untuk mengurus anak. Ya. Makanya Rasulullah pilih janda. Ya. Dan diantaranya juga kenapa Rasulullah banyaknya istrinya janda, karena ada kemaslahatan yang lebih besar kata ulama untuk dakwah beliau. Ya. Dan janda yang dinikahin Rasulullah itu rata-rata muda. Ini kita bicara data ya, bukan bicara emosi. Ya. Tadi isi kajian Ummahat di Delta Mas. Anda bilang kalau bicara ta'addud jangan pakai emosi, ya. Pakainya data. Ya. Kalau antum baca kitab Sirah Nabawiyah, ya, janda yang dinikahi Rasulullah tua itu hanya Saudah saja. Usianya tadi 54 tahun, sebagian ulama menyebut 60 tahun. Tapi yang lainnya itu muda ya. Di bawah 40 tahun semuanya. Hafsah dinikahi Rasulullah itu janda, tapi masih usia 21 tahun. Pernah lihat janda 21 tahun? Gak boleh. Ya. Itu kan muda dinikahi sama Rasul, karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Ya. Nah ini ya, cara memilih pasangan 3 ini ya dianjurkan Rasulullah. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis itu. Masalah yang keempat nanti kita masuk mulai kepada hukum-hukum berkaitan tentang khitbah, lamaran, kemudian tentang nazar, kemudian bagaimana mengadakan walimah sesuai tuntunan syar'i. Ya. Baik, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.